Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini kami akan membahas tentang Kerajaan Mataram Islam. Berikut subbab-subbab yang akan dibahas dalam Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Yang kedua, pemimpin yang berkuasa di Kerajaan Mataram Islam. Yang ketiga, sistem ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Yang keempat, sistem politik Kerajaan Mataram Islam. Yang kelima, peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Islam. Dan yang terakhir adalah kemunduran Kerajaan Mataram Islam. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar abad ke-16, tepatnya pada tahun 1582 di Pulau Jawa. Pada awal berdirinya, Kerajaan Mataram Islam dimulai dari berakhirnya Kerajaan Demak. Kemudian berkembanglah Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya meninggal dan digantikan oleh Pangeran Benowo. Sementara itu, Sutawijaya yang menggantikan ayahnya semakin menguatkan kekuasaannya. Lalu terjadi perebutan kekuasaan di antara keduanya hingga Istana Pajang jatuh ke tangan Sutawijaya. Selanjutnya, Sutawijaya memindahkan pusaka Kerajaan Pajang ke Mataram. Sutawijaya menjadi raja pertama Kerajaan Mataram dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayidin Panatagama dengan pusat kerajaan di Kota Gede. Pemimpin yang berkuasa di Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ada Ki Ageng Panambahan. Ki Ageng Panambahan merupakan pendiri dari Desa Mataram pada tahun 1556. Desa ini menjadi kerajaan yang dipimpin oleh anaknya, yaitu Sutawijaya. Awalnya tanah itu merupakan hutan lebat yang dibuka oleh masyarakat dan diberi nama Alas Mentao. Ki Ageng Panambahan menjadikan bekas hutan tersebut sebagai desa yang diberi nama Mataram. Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1584 dan dimakamkan di Kota Gede. Yang kedua ada Panembahan Senopati. Setelah Ki Ageng wafat, anaknya yaitu Sutawijaya yang diberi gelar Panembahan Senopati menggantikan dirinya. Mengapa ia diberi nama Panembahan Senopati? Karena dia dianggap sebagai senopati utama Pajang di bawah Sultan Pajang. Kerajaan Mataram Islam mulai bangkit lalu memperluas kekuasaannya dari Padang, Demak, Tuban, Madiun, Pasuruan, dan sebagian besar wilayah Surabaya. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601. Yang ketiga ada Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang atau Panembahan Hanyakrawati, pada masa pemerintahannya banyak terjadi peperangan. Peperangan karena penaklukan wilayah ataupun karena mempertahankan wilayah. Beliau wafat pada tahun 1613. Yang keempat ada Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang merupakan putra dari Raden Mas Jolang. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Raden Mas Rangsang bergelar Sultan Agung Senopati ing Alogo Abdurrahman. Berikut prestasi yang dicapai Raden Mas Rangsang. Yang pertama, memperluaskan daerah kekuasaannya hingga meliputi Jawa, Madura, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Kedua, mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas langsung dari pemerintahan pusat. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Yang keempat, melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran sehingga menundukkan daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa dan mampu menyerang Belanda di Batavia sampai 2 kali. Yang kelima, mengubah perhitungan tahun Saka dengan tahun Islam yang berdasarkan peredaran bulan sejak tahun 1633. Yang keenam, menyusun karya sastra yang cukup terkenal yaitu Sastra Gending. Yang terakhir, menyusun kitab undang-undang baru yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut Surya Alam.
Yang kelima ada Amangkurat I. Sultan Amangkurat I merupakan anak dari Sultan Agung. Pada masa ini, kerajaan Mataram Islam terpecah. Pecahnya kerajaan Mataram Islam ini dikarenakan Sultan Amangkurat I menjadi teman dari VOC. Sultan Amangkurat I wafat pada tanggal 10 Juli 1677 dan dimakamkan di Telaga Wangi, Tegal. Dan yang terakhir ada Amangkurat II. Sultan Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat merupakan pendiri dan raja pertama dari Kasunanan Kartasura. Kasunanan Kartasura merupakan lanjutan dari kerajaan Mataram Islam. Raden Mas Rahmat memerintah dari tahun 1677 hingga tahun 1703. Beliau wafat pada tahun 1703. Sistem ekonomi kerajaan Mataram Islam. Letak geografis kerajaan Mataram Islam yang berada di pedalaman, didukung tanah yang subur, menjadikan kerajaan Mataram Islam sebagai daerah pertanian yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Hal ini dapat terlihat dari dikuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Perpaduan dua unsur ekonomi, yaitu agraris dan maritim, mampu menjadikan kerajaan Mataram Islam kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Sistem politik kerajaan Mataram Islam. Kehidupan politik kerajaan Mataram Islam. Setelah berhasil memindahkan pusat pemerintahan dari Kerajaan Pajang ke Mataram, selanjutnya Sutawijaya diangkat menjadi Raja Mataram. Beliau mendapat gelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayidin Panatagomo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Senopati. Sutawijaya mulai memerintah pada tahun 1586. Di masa pemerintahannya, banyak sekali terjadi pemberontakan di bagian pesisir pantai utara Jawa. Ada banyak wilayah yang menentang Senopati untuk memperluas wilayah kerajaan. Hal ini dikarenakan Panembahan Senopati berhasil menundukkan wilayah sampai ke Surabaya, Madiun, Pasuruan, Ponorogo, Blambangan, Panorukan, Galuh, dan juga Cirebon. Senopati selalu berusaha mencegah dan menundukkan para bupati yang mempunyai niat untuk menentang dan juga lepas dari kerajaan. Di tahun 1595, daerah Galuh dan juga Cirebon berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Mataram Islam. Sampai di akhir masa kepemimpinan Panembahan Senopati, kerajaan Mataram Islam berhasil memperluas wilayah kekuasaan mulai dari Pasuruan, Jawa Timur, sampai Galuh dan Jawa Barat. Peninggalan kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ada Gapura Kota Gede. Gapura Kota Gede merupakan pintu masuk menuju pusat pemerintahan kerajaan Mataram. Yang kedua ada Rumah Kalang. Rumah Kalang adalah bangunan tempat tinggal orang Kalang, bagian dari masyarakat Jawa yang tinggal di lingkungan Keraton Mataram dan hidup terpisah-pisah. Rumah Kalang dibentuk melalui pengembangan rumah tradisional suku Jawa. Kata Kalang dalam bahasa Jawa berarti pagar atau batas karena orang Kalang dikumpulkan di satu tempat dan dipagari pada masa pemerintahan Sultan Agung. Yang ketiga ada Bangsal Duda. Bangsal Duda merupakan tempat yang berfungsi untuk para abdi dalem atau para juru kunci berjaga. Yang keempat ada Kitab Sastra Gending. Kitab Sastra Gending yang diketahui ditulis oleh Raja Mataram, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo pada masa pemerintahannya, yaitu pada tahun 1613 sampai 1646. Kitab Sastra Gending sendiri ditulis setelah penyerangan Sultan Agung ke Batavia. Kitab tersebut berisi tentang ajaran filsafat dan kebijakan-kebijakan yang mencakup banyak hal mulai dari sosial, mistis, dan juga politik. Lalu ada Masjid Agung. Masjid Agung adalah peninggalan kerajaan Mataram bernama Masjid Gede Mataram. Masjid Gede Mataram merupakan masjid tertua di kota Yogyakarta, berlokasi di Kota Gede. Masjid Gede Mataram selesai dibangun pada tahun 1589. Kemudian ada kue kipo. Kue kipo adalah makanan khas dari Kota Gede
yang merupakan peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Kue kipo sangat populer pada masa itu, dan saat ini biasanya kue kipo dijual pada bulan Ramadan tiba. Dan yang terakhir ada kemunduran Kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Amangkurat I telah muncul tanda-tanda melemahnya dominasi kekuasaan Mataram yang mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan ayahnya, Sultan Agung. Tanda-tanda dari keruntuhan Kesultanan Mataram antara lain kebijakan-kebijakan Amangkurat I yang menimbulkan ketidakstabilan politik dalam menjalankan roda pemerintahannya. Selain itu, Amangkurat I terkenal lebih dekat kepada VOC. Hal tersebut berbeda ketika masa pemerintahan ayahnya Sultan Agung yang memusuhi VOC. Kedekatan Amangkurat I dan VOC menyebabkan terjadinya intervensi VOC terhadap politik Kesultanan Mataram. Hubungan diplomatik yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung yaitu antara Kesultanan Mataram dan Makassar juga terputus. Pada tahun 1755, dengan campur tangan VOC, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua wilayah dengan melalui perjanjian Giyanti. Dengan campur tangan VOC juga, pada tahun 1757, Kerajaan Mataram terpecah belah melalui perjanjian Salatiga. Kerajaan Mataram menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Kadipaten Pakualan, dan Kadipaten Mangkunegara. Sekian video dari kami tentang pemaparan Kerajaan Mataram Islam. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.